Si Zumred ngamuk-ngamuk. Akan saya bunuh, akan saya penggal kepalanya. Dot. Kalau ada yang bilang Muhammad tukang kawin, nah, maaf. Mungkin Muhammad bukan tukang kawin, tapi Muhammad doyan ngewi. Oh, satu lagi, Muhammad juga doyan sodomi. Oh, ada lagi, Muhammad juga doyan menantunya. Ditambah lagi Muhammad juga doyan bocil. Ditambah lagi Muhammad doyan juga titik kecil. Tuh, aku udah bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ya, bagaimana makin keterlaluannya para polikardus perusak toleransi di negara kita. Kita tahu bahwa banyak sekali polikardus yang sekarang menetap di luar negeri dengan tujuan supaya bebas untuk menghujat agama Islam yang ada di Indonesia, sekaligus bisa terbebas dari jeratan hukum. Kita tahu bahwa polikardus ini dibayar untuk melakukan hujatan dan sekaligus merusak kedamaian serta toleransi di Indonesia. Banyak sekali polikardus yang merupakan barisan orang-orang sakit hati yang punya dendam dan juga sentimen masa lalu terhadap agama Islam, terhadap oknum-oknum yang beragama Islam, sehingga mereka melampiaskannya dengan cara menghujat agama Islam. Mereka tidak sanggup untuk berdialog, mereka tidak sanggup untuk berdebat secara akademis, maka jalan terakhir adalah dengan menghujat agama Islam. Dan kita bisa lihat, makin maraknya penghujat-penghujat ini berkeliaran. Mereka bangga melihat bagaimana Sobkatul, bagaimana Saifuddin, bagaimana Paul Jang dengan bebas menghujat dan tidak ada yang bisa menghukum mereka. Sehingga mereka berpikir bahwa memang dengan menghujat kita bebas kok. Dengan ada di luar negeri kita bebas menghujat agama Islam. Itulah yang ada di otak para polikardus ini. Kita bisa lihat ya, salah satu penghujat yang begitu marak, dan ini bukan salah satu, mereka ramai ya. Ada Dewi Monyong, ada sang penggugat, yang mereka berdua ternyata ada di luar negeri. Bagaimana salah satu penghujat ini, kalian bisa lihat ya, dengan bebas membuat video-video yang jelas-jelas menistakan agama Islam, dan sudah cukup viral ya. Mungkin saya perlihatkan dulu, siapa yang mau kita bahas. Sosok Dewi Bulan, warga negara Indonesia tinggal di Amerika, viral makan babi dengan baca Bismillah, tetap halal. Ya, dia memberikan panduan dan juga hujatan mengenai bagaimana memakan babi yang halal. Ya, dia buat judul bagaimana cara makan babi yang halal. Dan ini sudah jelas-jelas penistaan, dan sekarang si Dewi Monyong sudah ditetapkan juga ya sebagai buronan, sama seperti Saifuddin dan teman-teman lainnya. Ya, kita bisa lihat ini orangnya. Ia adalah warga negara Indonesia yang kini tinggal di Amerika. Dewi mengenakan jilbab warna putih dengan motif warna biru, hitam, dan kuning. Dewi mempraktekkan makan babi dicampur mie dengan garpu. Ini babinya. Tapi sebelum makan, yang baik dan benar harus ada etikanya. Ucap wanita tersebut, saya mau mempraktekkan bagaimana supaya makan babi itu halal. Buat teman-teman muslim dan muslimah yang pengen makan babi tapi tetap halal, bagaimana caranya? Kan kalau kata Al-Quran dan hadis itu haram. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya halal ya? Nah, ini lihat ya. Kalian lihat, dia viral sekarang. Harus membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Jadi, kalau ini bukan penistaan, apalagi gitu kan? Dan ini sudah jelas, sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dan memang kepolisian mengatakan agak susah mengurusnya karena dia tinggal di Amerika. Ya, karena dia tinggal di Amerika, dia bebas menghujat. Dan kita bisa lihat bagaimana baru-baru ini ya, dia membuat video dan di sini dia kembali menantang Bang Zuma serta orang-orang muslim lainnya dengan membuat satu video yang fokus dengan hujatan.
Ya, fokus videonya full yang namanya hujatan. Dan memang sang penggugat sama Dewi Monyong ini udah sangat sering. Saya sudah berkali-kali buat konten di HMC dulu untuk mengcounter dan meluruskan fitnahan yang dibuat oleh Dewi Monyong ini ya. Bahkan kita sangat concern dengan dua orang ini. Kita juga sudah membongkar bagaimana rencana-rencana dari Dewi Monyong, dan dia adalah salah satu orang yang ada di balik orang-orang yang mereka kirim ke Amerika, dan salah satunya Edis ya. Dia adalah orang yang ikut mensponsorin kepergian Edis ke Amerika supaya bisa menghujat. Nah, jadi Edis sudah sedang dalam proses training untuk menghujat agama Islam. Ya, jadi Edis dibawa ke Amerika sama Dewi Monyong dan teman-temannya untuk menghujat agama Islam. Luar biasa. Oke, kita dengarkan dulu apa yang dibacotin oleh satu manusia atau nenek tua ini ya. Si Dewi Datang Bulan ini. Kita dengarkan dulu. Si Zumret ngamuk-ngamuk. Akan saya bunuh, akan saya penggal kepalanya. Datidot kalau ada yang bilang Muhammad tukang kawin. Nah, maaf, mungkin Muhammad bukan tukang kawin, tapi Muhammad doyan ngewi. Oh, satu lagi, Muhammad juga doyan sodomi. Oh, ada lagi, Muhammad juga doyan menantunya. Ditambah lagi, Muhammad juga doyan bocil. Ditambah lagi, Muhammad doyan juga titik kecil. Tuh, aku udah bilang, mau cari pala gua? Hah? Zumret, lu mau cari pala gue? Nih gue di sini, pala gue. Lu bisa ke sini. Jangan ngomong doang lu bacot. Ya. Nabi lu doyan nyewe. Apalagi? Doyan faljaha, apalagi? Doyan bocil. Doyan titit kecil. Doyan janda-janda mude. Apalagi? Doyan anak-anak balita. Apalagi? Mayat pun dia doyan. Apalagi? Kalau lu masih hidup pun, dubur lu dipakai. Doyan dia sama dubur lu. Lu pasti demen. Apalagi? Doyan juga sama emak lu. Kalau emak lu masih muda, pasti dikenti sama dia. Apalagi? Lu punya bini. Dia naksir sama bini lu, ditarik bini lu dikenti. Apalagi? Udah tampilin gak videonya gak? Iya. Kenapa? Mau diapain? Kentiu. Oh, videonya. Nah, kita lihat ya, kita kasih lihat ya. Si Nur Alim ngamuk-ngamuk, cuy. Jadi si Nur Alim ini ngamuk-ngamuk. Si Zumret ya, maksudnya. Ya, sebentar. Ini kok gua nggak bisa share screen ya? Duh. Nah, gimana? Oh iya, beda browser. Pantesan lu. Lu mau keluar dulu? Nggak usah pakai ini aja. Ya, sebentar. Oh, beda browser. Kita lihat ya, kita dengerin apa kata dia ya. Oke. Nih. Ketika saudara mengatakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tukang kawin, kalau Anda ada di depan saya, lillahi ta'ala, kalau saya tidak putuskan kepala Anda dengan tubuh Anda. Lillahi ta'ala, saya dilaknat oleh Allah. Kalau Anda ucapkan itu di hadapan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukang kawini anak-anak kecil dan seterusnya, maka demi Allah saya akan putuskan kepala Anda dengan tubuh Anda. Please, jangan sampai saya teriakkan untuk mencari orang-orang kafir, oke? Jangan sampai, jangan pancing saya, oke? Saya sudah bagus-bagus bahas Al-Quranul Karim. Kau datang menghujat. Jangan sampai kukuliti kalian, dan jangan sampai saya teriakkan perang pada kalian. Jangan ya, please ya. Saya bisa gerakkan manusia untuk kemudian menghancurkan kalian. Ya, jangan pancing saya. Oh, jadi dia nggak berani, dia cuma mau gerakan orang doang, nggak berani dia. Nabi doyan kawin, Muhammad doyan kawin, Muhammad
adoyan kawin, Muhammad adoyan kawin, Muhammad adoyan ngewi, Muhammad adoyan ngewi, doyan ngewi, doyan ngewi. Muhammad adoyan bocil, Muhammad adoyan bocil, Muhammad doyan janda, 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 janda mude. Apalagi, 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 apalagi. Cuma Ya, gini. Jadi sini, kadang-kadang datang kita ke sini. kasih lihat ya. Jumret, datang ke sini. Gue yang ngomong. Gue yang ngomong. Gue kasih linknya. Kasih Gat linknya Gat. Suruh masuk Gat. Invite, copy, masuk. Link apa tuh? Streamnya apa Tuh, ini? Link StreamYard. Oh, Jumret, ayo masuk. Jumret. Nah, ini linknya ya. Jumret. Nah, ayo masuk. Sini, lu jadi nggak berani. Karena lu nggak berani atau lu kagak punya duit, maka lu mau kirim-kirim orang gitu. Emangnya lu malaikat Jibril? Hah? Lu pikir lu siapa? Lu Jibril. Jibril, 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 Jibril. Bagi duit, bagi duit, bagi duit, bagi duit. Jibril, 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 Jibril. Duit, 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 duit. Mau bangun masjid, mau bangun masjid. Jibril, 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 Jibril. Gue mau ke Amrik, gue mau ke Amrik, gue mau ke Amrik. Jibril, 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 Jibril. Goblok ya. Lu kayak gitu, ah? Kalau lu masih ngemis, kalau lu masih jadi satpam, ya nggak usah belagu-belagu lo. Sosokan, akan ku penggal kepalamu, akan ku pisahkan kepalamu dari badanmu. Cuy, siapa lo? Gaya banget lo. Iya, oke. Sekarang gini. Gue semprot baygon juga lu hilang, sweet. Ya, Muhammad katanya kalau ada yang bilang Muhammad tukang kawin, kami akan cari dia. Ngamuk mau pisahin badan sama kepala. Ini gue nih, ini ya. gue. Ya. Nah, catat nomor WA gue, catat. Gini, nggak usah dulu, jangan cari ibu dulu, cari orang ini dulu Bu. Ini orangnya Bu. Namanya adalah Anas Ibnu Malik. Ya. Sang Nabi biasa mengunjungi semua 11 istrinya. Visit all 11 of his wife in one night. Jadi ada 11 istri cuy. Ya, Nabi biasanya mengunjungi 11 istri. Berarti ya, yang ngomong pertama itu bukan kita. Orangnya adalah Anas Ibnu Malik. Samperin coba. Samperin. Gali kubur. Gali kubur. Hah? Nah, kuburannya di mana? Di Kalibata. Gali. Hah? Di mana kuburannya? Tanah kusir. Gali. Ah, kampret lo. Yang nomor 2, orang yang mengatakan itu adalah Al-Tabari. Dia mengatakan, dia menghitung bahwa Muhammad menikah lebih total of 15 woman, kira-kira sekitar 15 perempuan ya. Cari di mana lokasinya Tabari. Kalau dia mati, kuburnya gali. Hah? Bayangannya cari. Mana keluarganya, cari. Biar dipenggal kepalanya, cari. Putusin kepala dari badannya, cari. Ya, udah satu Anas Ibnu Malik, yang kedua At-Tabari ya. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat nih. Menurut Merriam-Webster, nah, ya, a woman with whom a man cohabits without being married. Nah, ini. Ya, artinya apa? Dia banyak seks. Nah, seks cewek ya. Seks. Ngewe. Esek. Ini semua itu adalah budak-budak seksnya. Jadi kalau kamu mau marah ke kita, silahkan. Tapi kamu nyari dulu nih. Anas Ibnu Malik bilang kafir. Kafir. Ya. Al-Tabari kafir. Ya, kafir. Jelas kan itu kafir. Ya kan? Merriam-Webster kafir juga. Ya toh. Cari dulu. Iya. Kenapa kalian harus malu? Ketika Nabi punya banyak istri, 15, kok kalian malu? Hah? Kenapa kalian malu? Ada apa? Hah? Nur Alim?
Kenapa? Kenapa kamu malu? Jumret. Nuralim. Panggil sekarang Nuralim aja lah. Ya. Nah, ini kan adalah data yang kita tampilkan. Nabimu memang begini, istrinya 15, termasuk si bocil. Ya, termasuk si bocil. Belum lagi budak-budak yang di NT ya. Oh iya. Yang dikentui. Tidak termasuk budak-budak yang dikentui. Misalnya kalau kita lihat dalam Bukhari ya toh. Bukhari 3605 itu kan istrinya si Aisyah itu kan di itu kan umur 9, di meritnya umur 6. Kan begitu. Ya, kalau mau marah jangan sama kita doang. Marah dong sama si Bukhari juga. Penggal kalau berani. Kalau berani. Kalau nggak berani ya itu dari talo ya kan. Ya dah. Nah. Aduh. Ini orang. Ya, ada Pak King David di sini ya. Oke. Selamat malam Pak King David. Selamat malam Bu Dewi Bulan. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Saya dengar lucu saja ya. Teman-teman sudah dengar ya. Dan saya sebenarnya malas tanggapi kalau tentang agamanya ya. Padahal di kekristenan juga kita tahulah hukuman apa yang menanti dan apa perintahnya kepada orang-orang Kristen dalam menangani orang-orang yang berbeda iman. Ya, bagi teman-teman yang nggak tahu, mungkin kalian boleh baca aja ya. Baca aja, kita nggak boleh mengartikan. Kita bukan Polikardus yang sembarangan mengartikan, tapi kita membaca aja ya. Ini perikopnya, hukuman mati untuk penyembah berhala. Jadi, bagi penyembah berhala, Tuhan yang ada di Bible ini menyuruh untuk hukuman mati. Ya, hukuman mati untuk si penyembah berhala. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, aulamu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan aulamu dengan melangkahi perjanjiannya. Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari, atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, dan kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, jadi kalau ada orang yang menyembah kepada berhala, yang penting ada saksinya ya. Ada yang menyaksikan bahwa mereka ini penyembah berhala, maka mereka harus dilempar dengan batu sampai mati. Ya, itu yang tertulis ya. Itu yang tertulis. Dan aduh, udahlah. Saya agak bingung gitu ya. Jadi kalau dibilang Bang Zuma keras, bukankah yang lebih keras itu yang seperti ini? Ya. Sedangkan kami keras kepada orang-orang yang menghujat agama kami. Umat Muslim itu wajib hukumnya ya, untuk keras dengan para penghujat. Tapi kami lemah lembut sama orang yang baik. Kita bisa lihat bagaimana kita hidup dengan damai di Indonesia, padahal umat Muslim ini kan mayoritas, sedangkan Kristen minoritas. Tapi kita bisa hidup damai. Ya, tidak ada seperti yang difitnah-fitnahkan oleh para Polikardus bahwa umat Muslim itu jahatlah dan sebagainya. Buktinya kita hidup dengan damai. Tetapi kedamaian yang ada di Indonesia ini coba dirusak. Coba dirusak oleh orang-orang seperti Dewi Monyong, sang penggugat, dan teman-temannya. Ya, mereka inilah orang-orang yang menjual agama Kristen ya. Karena mereka menggunakan tameng Kristen, artinya mereka menjual agama Kristen demi mencari satu keuntungan.
Kalau Dewi Monyong sang penggugat, ya mereka dibayar oleh satu organisasi ya, kita nggak tahu organisasinya dibayar oleh negara mana, tapi yang pasti dia sudah mengakui bahwa dia tergabung ke dalam organisasi di mana di situ ada J. Smith juga, salah satu penghujat internasional, di mana tugas mereka menghancurkan Islam. Visi misinya menghancurkan Islam, membuat orang tidak lagi mengenal Islam dan keluar dari agama Islam. Itu sudah disampaikan oleh si Dewi Monyong. Terus Polycarpus juga sama, yang lain. Mereka dibayar, mereka mendapatkan keuntungan dari orang-orang Islamophobia. Bahkan Paul Jang ya sudah terang-terangan mengumpulkan orang-orang yang trauma dengan kejadian tahun 60-an serta tahun 98. Orang-orang yang melarikan diri ke luar negeri, yang punya trauma, yang punya dendam dengan agama Islam, dikumpulkan sama mereka, dijadikan sebagai donatur-donatur terhadap pergerakan-pergerakan yang mereka buat untuk menghancurkan Islam. Dan ya saya nggak tahu ya, ini saya bahas ginian ngeri-ngeri sedap juga, karena saya sudah lama nggak bahas Dewi Monyong, dan biasanya kalau bahas dia, nantinya ya kepala saya juga akan kembali diincar ya, karena dari dulu memang selalu kepala saya tuh yang menjadi target. Jadi ya ini harus kita sampaikan, ya kita harus sampaikan bagaimana jahatnya para Polycarpus ini, dan semoga teman-teman Kristen yang melihat video ini kalian tersadarkan. Kita sedang diadu domba, teman-teman. Ya, saudara-saudara Kristen, kalau kalian menganggap bahwa umat muslim kok belakangan ini agak keras ya, kok umat muslim yang ada di Indonesia belakangan ini kok beda dengan yang biasanya. Ya ini adalah bentuk reaksi kami terhadap para Polycarpus. Umat muslim sudah sangat resah. Sudah sangat resah melihat hujatan yang dilakukan oleh Saifuddin, Paul Jang, Sob Katul, sang penggugat, Wak Donat, dan para Polycarpus lainnya. Kami resah karena melihat hujatan ini bukannya makin redam, ya, makin turun, tapi setiap tahun, setiap bulan naik, makin ramai. Sekarang makin banyak penghujat-penghujat baru, silakan dicek. Di TikTok itu entah berapa banyak bermunculan Polycarpus baru. Bermunculan terus. Ya, ada Peski The King, ada si Haleluya, padahal Haleluya zaman YouTube belum seganas ini. Sekarang benar-benar jadi penghujat, ya. Terus juga ada si Roti Kehidupan, bermunculan banyak sekali penghujat-penghujat baru, luar biasa sekali. Dan mereka dilindungi oleh orang-orang yang menggunakan label Kristen. Bagaimana si Saifuddin ya dibantu oleh orang-orang Kristen, bahkan diberikan panggung, sehingga ini membuat umat muslim tanda tanya, apa maksudnya ini? Bukankah yang namanya penghujat ini musuh kita bersama? Bukankah orang-orang seperti ini harusnya kita perangi bersama? Tetapi kenapa malah dilindungi? Kenapa diberikan panggung dan dibantu? Inilah yang membuat umat muslim resah. Ya, jadi bagi teman-teman Kristen, saya berharap kalian bisa memaklumi apa yang menjadi menjadi masalah dan juga gundah gulana kami, rasa gundah gulana kami gitu. Karena hujatan ini makin hari makin besar, teman-teman. Saya termasuk pemerhati ya, dan saya perhatikan makin ke sini memang makin banyak. Tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Sekarang entah berapa banyak udah penghujat-penghujat baru yang di TikTok. Silakan teman-teman list ya. Ini bentar lagi di kolom komentar akan banyak itu listing nama-nama ya. Mungkin kalian tulis saja lah penghujat-penghujat itu siapa aja. Berapa banyak? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ini dipelihara. Dipelihara. Ada donatur di belakangnya. Dan saya sudah berapa kali ya bahas hal ini, sampai beberapa Polycarpus itu ngamuk. Karena kita membahas organisasi yang mereka buat. Ya. Organisasi penghujat yang mereka buat, yang makin kesini, makin banyak lah yang mereka kerjakan. Dengan terang-terangan memerangi Islam. Ya, ini udah perang dan pernyataan perang yang sangat clear, sangat jelas. Ya, sangat jelas mereka mengumandangkan perang dengan Islam. Mereka mengatakan tidak akan berhenti sampai Islam musnah di Indonesia, di dunia. Ngeri nggak teman-teman? Ya. Kalau memang nggak suka sama Bang Zuma, ya udah Bang Zuma aja Anda ribut, jangan Islamnya. Ini kan lucu. Yang dikomplain selalu Islam.
Saya kadang bingung melihat mereka ini. Kami saja ya, kalian lihat, bagaimana umat muslim itu semua udah geram sekali. Tapi kita selalu bisa membedakan mana oknum, mana agama. Kita selalu mengatakan ini Polycardos. Saya nggak pernah bilang ini ajaran Kristen kan. Oh, ajaran Kristen yang mengajarkan gini. Enggak. Saya selalu mengatakan ini Polycardos. Ya, saya masih berharap dan masih yakin teman-teman Kristen pun benci dengan orang seperti ini. Saya yakin itu. Masih banyak orang-orang Kristen yang sadar dan tahu bahwa ajaran agamanya melarang tindakan yang dilakukan oleh para Polycardos ini. Kita masih menunggu ajakan dari teman-teman Kristen untuk bersama-sama bergandengan tangan melawan Polycardos ini. Kami masih sangat berharap dan menunggu. Dan semoga itu bisa terjadi ya. Bagaimana kita bisa bersama-sama memerangi para penghujat-penghujat ini yang sama sekali nggak peduli dengan nasib agama Kristen di Indonesia. Mereka nggak peduli. Ya, mereka nggak peduli. Mereka hujat Islam, maka Islam akan keras, Islam akan marah. Mereka nggak peduli. Mampus itu sama orang-orang yang ada di Indonesia. Mereka di luar negeri. Begitu juga dengan Polycardos yang ada di Indonesia. Mereka sudah siap-siap. Kalau ada kenapa-kenapa, mereka tinggal kabur. Mereka sudah punya linknya. Mereka sudah punya jaringannya. Mereka punya kontaknya. Kalau ada apa-apa, tinggal kabur. Sekarang mereka sudah mempersiapkan itu semua. Jadi, mereka sudah antisipasi supaya tidak ada lagi Polycardos yang bermasalah dengan hukum. Kalau sampai nanti mulai booming, mulai terkenal ya, si Polycardos ini sudah mulai ada bau-bau bakal diciduk, mereka tinggal kabur. Ya, mereka tinggal kabur, mereka udah siapin semua. Mereka sudah belajar dari pengalaman. Ini ngerinya teman-teman. Ya. Karena ada otak, ada dalang, ada organisasi yang membiayai dan membackup mereka. Jadi memang, ya ngeri-ngeri sedap. Ini bukan mau diskusi, bukan mau debat agama. Kalau kita mau diskusi masih enak, ya udah kita keluarkan data ya. Anda jelasin itu dengan data, kita juga jelasin dengan data, selesai gitu. Ini enggak, memang mau lomba ini, mau lomba saling menghancurkan, dan umat muslim jangan mau terpancing. Saya berharap teman-teman muslim yang menonton dan kesal dengan tingkah laku Polycardos, jangan pernah lampiaskan dengan orang-orang atau saudara-saudara kita, teman-teman Kristen kita di luar sana. Nggak ada hubungan. Ya, sekali lagi saya tegaskan, apa yang dilakukan Polycardos itu tidak mewakili agama Kristen. Mereka mewakili dirinya dan kelompok mereka sendiri. Ya, saya pernah di WA oleh salah satu penonton yang bilang, Bang, ternyata orang Kristen itu jahat ya. Saya selama ini baik sama mereka. Saya lihat ternyata jahat. Saya sekarang udah jaga jarak. Saya langsung, apa-apaan ini orang itu kan? Langsung saya marahin. Saya bilang jangan seperti itu. Yang jahat itu Polycardos. Kalau teman kamu dari dulu baik sama kamu, ya kamu harus tetap baik sama dia. Tetap harus berteman sama dia. Nggak ada hubungannya teman kamu dengan Polycardos ini. Ajaran Kristen nggak seperti itu. Ya. Ajaran Kristen nggak mungkin mengajarkan orang untuk menghujat agama lain. Ini hanya Polycardos yang memang memanfaatkan agama ini demi uang dan juga kejayaan mereka. Semua demi uang. Ini sama seperti Yudas. Ya, jadi kita bicara Yudas ya, 1 dari 12 murid. Begitu juga dengan 1 dari 12 orang Kristen yang ada di dunia ini. Tetap akan ada 1 pengkhianatnya. Tetap akan ada 1 yang menjual agama Kristen demi keuntungannya. Ya, jadi kalau kita bicara di Indonesia misalnya, ada 12 juta orang Kristen, maka akan ada 1 juta orang-orang seperti Yudas. Ya, seperti itulah. Kesannya rame, kesannya banyak, ya karena mereka yang vokal. Ya, mereka yang vokal gitu. Inilah para Polycardos itu. Polycardos, orang-orang radikal ya, yang di kolom komentar itu kerjanya menghina, menghujat Islam gitu. Nah, itulah 1 dari 12-nya, si Yudas itu. Karena memang sudah ada benihnya, sudah ada bibitnya ya, sudah ada kutuknya kalau mereka bilang. Kutuk pengkhianat itu terus terjadi di dalam. Ya. Jadi karena sudah pernah terjadi pengkhianatan, maka akan terus tuh pengkhianatan terjadi. Karena memang seperti itu benihnya. Seperti itu yang akan terus terjadi. Jadi ya Polycardos ini yang kita lawan, bukan agama Kristen. Ya, Polycardos ini yang harus kita perangi terus, karena mereka lah antek-antek Dajjal. Ya, mereka lah ini yang harus kita lawan. Kalau teman-teman Kristen, ya kita harus jelaskan aja tentang Islam.
Kita tinggal sampaikan dan kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau Polycarpus ini memang sudah harus diperangi. Ya, kalau Polycarpus ini memang wajib diperangi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dan kalian ngerti. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.